Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sika Sabda Iman Katolik, Jumat pekan kedua Paskah 29 April 2022. Hari ini gereja memperingati Santa Katarina dari Siena, perawan dan pujangga gereja. Bacaan hari ini dari Injil Yohanes bab 6 ayat 1 sampai 15. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput." Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Frater Christian Haripin Sirupang OFM dari Biara OFM Papua. Selamat mendengarkan. Para saudara dan saudariku dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa lagi dalam renungan singkat Sabda Iman Katolik pada hari ini, hari Jumat tanggal 29 April 2022. Inti permenungan kita pada hari ini ialah Yesus sebagai sumber kehidupan.
Dalam Injil, mujizat-mujizat penyembuhan tentu yang dilakukan Yesus mampu menarik perhatian banyak orang untuk selalu dekat dan tinggal bersamanya. Rupanya, para saudara dan saudariku yang terkasih, pengalaman itulah yang menggerakkan hati mereka untuk selalu mengikuti Yesus. Namun dalam kebersamaan itu, mereka mengalami suatu kesulitan untuk memperoleh makanan dan minuman, karena mereka datang dari tempat yang berbeda dan cukup jauh. Perjalanan mereka tentu membutuhkan makanan yang cukup, mengingat anggota yang mengikuti Yesus sangatlah banyak. Dalam keadaan itu, para murid merasa gelisah dan panik kalau mereka mati kelaparan dalam mengikuti Yesus. Situasi yang amat sulit ini pada akhirnya memperoleh jalan ketika Andreas melihat seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Lalu Yesus memberkati roti dan ikan yang ada dan mengucap syukur atasnya. Mereka pun makan sampai kenyang dan masih tersisa. Para saudara dan saudariku, dimanapun kalian berada, hidup kita juga kiranya selalu membutuhkan makanan. Tentu kisah perjalanan banyak orang yang mengikuti Yesus di atas sejatinya menggambarkan perjalanan hidup kita di dunia ini. Kita ada di tengah-tengah orang banyak, baik dalam keluarga, masyarakat, dan gereja. Tentu saja dalam perhimpunan itu banyak orang mengalami keterbatasan, kekurangan, kelaparan, kemiskinan, dan lain sebagainya. Menarik bahwa di sini dalam Injil di atas, sumber makanan untuk mengenyangkan banyak orang berasal dari seorang anak kecil. Mengapa mujizat itu datang selalu kepada anak kecil? Jika dasar anak kecil adalah polos, realistis, dan tidak peduli dengan keadaan dirinya di waktu yang akan datang. Sikap anak kecil, ia tidak gelisah jika makanan atau apapun yang ada pada dirinya habis. Yang terpenting, ia cenderung untuk memenuhi kebutuhan orang sekitarnya. Sedangkan sikap orang dewasa cenderung untuk memenuhi kebutuhan dirinya tanpa memperdulikan orang lain. Selalu cemas, gelisah akan hari esok, dan lain sebagainya. Para saudara dan saudariku dalam kasih Tuhan, kita semua pernah mengalami kekurangan dalam hidup. Akan tetapi, semuanya itu akan menjadi kelimpahan apabila kita berani menyerahkannya kepada Yesus, membantu sesama dan bersyukur dengan keadaan yang ada. Percayalah, Yesuslah sumber kehidupan, sumber kasih dan kebahagiaan. Ia mampu mengantar kita untuk berbahagia dengan orang lain dengan buah kasih kita. Semoga demikian.